Dan kita mengetahui bahwa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala adalah orang yang mampu bayar hutang tapi nggak mau bayar-bayar. Itu nggak diampunin sama Allah Ta'ala walaupun dia beribadah. Artinya di akhirat nanti orang ini nggak bisa masuk surga kecuali memberesi hutangnya tadi. Walaupun hutang itu nggak berdosa, kita berhutang kan nggak masalah, itu hidup dan kehidupan. Siapa yang nggak pernah berhutang di sini? Angkat tangan. Banyak hutang kita ini. Nggak masalah hutang itu. Yang bermasalah itu kalau kita mampu membayar tapi tidak mau bayar, zalim kita. Nah setelah itu kita diam-diam lagi, tidak memberitahu kepada keluarga kita bahwa kita punya hutang. Meninggal dunia kita, selesai. Nah itu repotnya di situ tuh ya. Nah jadi yang penting tadi adalah kata ulama, kalau memang kita mempunyai pekerjaan yang beresiko tinggi sampai menghilangkan nyawa ya, atau sudah sakit-sakitan yang bisa membawa mati, yang penting adalah kita bertobat dulu ya, kemudian kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimin, dan yang ketiga adalah berwasiat. Inilah yang biasanya dilakukan sama orang kita yang mereka itu ingin berangkat haji. Ya enggak? Kalau ada orang mau berangkat haji, adat kita nih ya, terutama orang Kalimantan lah ya, orang Kalimantan, Banjar lah. Mungkin sama aja sekarang nih Banjar, Jawa, ya kurang lebih aja sudah. Biasanya sebelum berangkat itu mengadakan selamatan lah bahasa kitanya. Selamatan itu ya minta didoakan supaya selamat perjalanan dari berangkat sampai kembali serta mendapatkan haji mabrur. Tapi yang terpenting salah satu di acara itu adalah orang yang kepingin berangkat haji ini ingin meminta maaf. Karena kalau didatangin satu-satu orang itu kan susah tuh. Jadi dikasih makan orang, senang kan orang itu kan ya. Kemudian minta maaf Bapak Ibu kalau kami ini ada salah ya. Siapa tahu namanya umur kan nggak tahu kan, nggak ada yang tahu. Ini dengar-dengar berapa orang meninggal dunia ini, orang Indonesia ini yang meninggal dalam haji. Berapa? 400. Tahun lalu lebih banyak itu. Katanya tahun lalu lebih banyak. Nah, tahun lalu lebih banyak. Nah coba bayangkan kalau ada orang berangkat haji lalu punya sangkutan, tidak pernah berwasiat, repotnya di situ tuh kita. Nah ya, ala kulli hal. Apa itu? Kalau sudah terlanjur sekarang, ya, maksudnya kejadian seperti itu sudah terlanjur, sudah meninggal bukan, tapi tidak tahu kita dari waris itu. Ya paksa kita ngambil sumpah. Bersumpah kepada kita ambil sumpah orang yang datang kepada kita sebagai anaknya ya, ahli waris. Bapak betul ya, Bapak saya berutang sama sampean. Iya, cuman saya nggak ada saksi. Iya Pak, kami sebenarnya nggak bisa nerima sampean ini karena nggak ada saksi dan Bapak kami juga nggak berwasiat. Tapi kalau dia maksa, sumpah. Arti bersumpah itu Bapak berani nggak bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, megang Al-Quran. Nah kalau seandainya dia berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran, dia kan orang Islam tuh, bahwa bapaknya si ahli waris berhutang dengan dia. Nah kalau seandainya dia bersumpah, ya kita sebagai anak, sebagai ahli waris berusaha membayarkan hutang itu. Urusan dia berbohong, membawa nama Allah, membawa nama Rasulullah, membawa Al-Quran, itu urusan dia di akhirat. Kita nggak rugi, nggak rugi. Kalau dia berbohong, dia urusannya dengan Allah Ta'ala. Malahan kita nanti dapat untung di akhirat kalau dia berbohong. Tapi kalau seandainya dia benar, kita bayari, bapak kita selamat, orang tua kita selamat. Paham ya kira-kira? Ini wasiatnya penting ya, wasiatnya penting. Nah, yang itu kan untuk masalah akhirat ya. Masalah dunia juga repot ini. Kita terkadang ya punya rekening bank nih ya. Rekening bank kan ada orang yang
punya rekening bank itu nomor PIN-nya itu rahasia. Bahkan suami istri pun itu yang punya bank itu, yang punya uang itu suami, tapi dia nggak ngasih tahu nomor apa nih, nomor PIN istri, nomor PIN-nya itu. Uang suami, uang suami, uang istri, uang istri. Ada memang seperti itu kan orang. Ya kan, ada seperti itu. Atau dia mempunyai apa nih, mohon maaf ya, contoh umpama dia bendahara, bendahara apakah gitu kan ya. Nah, yang tahu PIN itu cuma dia saja. Bendahara itu isinya nggak tahu, pengurus yang lain nggak tahu. Ah, ini berat banget ini. Ketika meninggal dunia, pihak bank kita tahu aja kan ya siapa yang kerja bank di sini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Mana surat kematiannya? Ininya itu nggak bisa ngambil kita. Berbulan-bulan itu bisa belum tentu keluar duit tadi. Diminta surat kematian, surat ini, surat itu, siapa, mau macam-macam dimintai. Nah itu. Nah itu ribet makanya, ribet banget. Ribet banget itu. Ribet banget. Tapi kalau seandainya PIN-nya tahu, enak sudah tinggal dipindahkan aja ke rekening mana gitu. Memang itu baru dunia tuh ya. Ribetnya itu kalau sampai persidangan tuh itu baru di dunia. Bagaimana kalau di akhirat nanti tambah ribet lagi. Nah itu tuh ya. Ala kulli hal. Nah kita ini wasiat itu yang penting. Ya. Baik. Kita lanjut kepada, maksudnya kembali kepada orang yang sakit parah ya. Apalagi sudah mendekati sakaratul maut. Siapa yang pernah ngelihat orang sakit yang sudah detik-detik mau meninggal dunia? Ada yang pernah ketemu? Menemui gitu? Nah, pernah ya? Nah, saya pribadi juga pernah merasakan itu. Bapak saya sendiri itu. Ya. Di rumah sakit nih. Ya, di rumah sakit sudah, kata saya ini, Bapak ini sebenarnya nggak ada sudah, kata saya. Ibarat kata ini ya. Ibarat kata ini sudah nggak ada Bapak ini. Jantungnya itu bisa bergoyang itu karena ada mesin aja. Ada mesin. Coba kalau nggak ada mesin itu sudah hilang itu. Sebenarnya kata saya, kalau saya pribadi lebih baik dilepaskan itu alat-alat supaya Bapak itu bisa tenang. Jadi waktu itu Bapak saya sudah sakit kan ya, sudah komplikasi dan sebagainya, ruang ICU. Saya musyawarah dengan keluarga, kita bawa pulang saja Bapak ini. Ya, kalau seandainya meninggal di rumah sakit agak ribet. Kebetulan anak-anak semuanya sudah kumpul nih. Gimana, sepakat? Nanti kata kita kayak membunuh abah. Enggak, kayak bukan membunuh abah ini. Ini supaya lebih enak begitu beliau menghembuskan napas terakhirnya. Jadi nggak usah dipersulit. Mesin itu kan cuma membantu saja. Kalau nggak ada mesin, hilang sudah. Jadi kalau bahasa saya menyemani dokter aja. Nanti pas meninggal di rumah sakit, bayarnya inilah, itulah, macam-macam dibayari nanti. Sepakat sudah, nanti sudah. Selesai dibayari berapa biaya rumah sakit, bawa pulang. Disediakan sudah tilam. Saya masih ingat itu. Nah sampai di rumah, sudah napas ini sudah naik turun, ya kan ya. Nah saya ngelihat banget tuh napas detik-detik terakhir ruh itu keluar. Itu ruh itu kan berjalan ya, ibarat berjalan dia dari telapak kaki menuju ke mata kaki, dari ujung jari nah jalan dia sampai ke mata kaki naik ke betis, betis ke lutut, lutut ke pinggang, pinggang ke pusat, pusat ke dada, dada ke tenggorokan. Ini yang disebut yugorgir. Yugorgir. Malam yugorgir. Selama ruh itu belum sampai di tenggorokan, orang itu masih bisa bertobat. Kalau dia bertobat diterima. Tapi kalau sudah di sini, yugorgir, hanya bolak-balik ruh tadi itu. Tidak bisa diterima tobat tadi sudah. Jadi ketika yugorgir itu saya betul-betul melihat
muka ini kan udah pucat ya. Muka kita kan ada roh kan, ada rohnya, kita nggak pucat. Saya ngeliat tuh, itu muka bapak saya tuh keluar rohnya itu berjalan dia ini. Betul-betul, kelihatan banget. Jadi roh itu keluar tuh di sini, cat itu. Yang ini pas dia jalan sini pucat sudah, cet berubah dia, hilang. Oh, kata saya begini tuh sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu seperti itu tuh modelnya. Keluar dia begitu. Nah, kita nanti merasakan tuh gimana rasanya tuh. Mudah-mudahan husnul khatimah semuanya, insyaallah kita semuanya. Nah ya, ala kulli hal. Nah, kalau kita ya